Sakuntala, Sakuntala, Bapak, maafkan aku, Pak. Aku tidak menyadari kedatangan Bapak. Silakan, Pak. oh, Silakan untuk duduk. Silakan Bapak minum. iya, terima kasih Sakuntala. Sakuntala, meskipun kamu tidak berterus terang mengatakan kepada Bapak, tapi Bapak tahu apa yang sedang kamu pikirkan. Pikiranmu risau, tak menentu, dan juga kacau. Ingat Sakuntala, kamu sedang merawat, membesarkan, dan mendidik anakmu. Tidaklah baik seorang ibu yang mempunyai pikiran demikian itu, karena akan berdampak terhadap pertumbuhan jiwa daripada anak tersebut kelak. Maaf, Bapak. Aku tidak apa-apa, Pak. Aku tidak sedang risau dan aku baik-baik saja. Oh ya, Pak. Aku sudah menyiapkan santap siang untuk Bapak. Mari kita ke sana dan santap siang bersama, Pak. Sudahlah, janganlah kamu menutup-nutupi seperti itu, Sakuntala. Cahaya muka dan sorotan matamu tidak akan bisa membohongi Papa. Ya, sudah selama hampir 20 warse Bapak bersama. Membesarkanmu, kemudian kamu mendampingi Bapak. Sudah semestinya lah kamu tidak perlu lagi menyembunyikan apapun, menyembunyikan sesuatu apapun kepada Bapak. Ya, pada saat-saat ini, berselang beberapa hari telah Bapak cermati, ternyata pikiranmu sangat kacau. Sangat kacau. Ya, kalau boleh Bapak menebak, kamu pasti sedang memikirkan suamimu, Raja Dusmanta, bukan? Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk membohongi Bapak. Aku hanya tidak ingin Bapak merisaukan apa yang aku risaukan, Pak. Iya, Pak. Memang benar. Aku mengkhawatirkan janji dari Kanda Raja Paduka Dusmanta. Maafkan aku, Pak. Sudahlah, sudahlah. Bangunlah Sakuntala. Tidak baik kamu bersimpuh sambil memohon maaf seperti ini. Nah, tidak salah dugaan Bapak, bukan? Ya, memang benar dan sewajarnya lah perasaanmu risau seperti ini. Dan sudah sewajarnya pula seorang istri, terlebih lagi sudah dikaruniai seorang anak yang suputra, menanti janji suaminya. Nah, jika kamu menganggap bahwa pikiranmu itu masih salah dan meminta maaf kepada Bapak, justru itulah yang salah, Sakuntala. Matur suksama, Bapak. Matur suksama.
Ya, Aku tidak menyangka Bapa begitu memahamiku lebih dari dugaanku, Pak. sudahlah Sakuntala, sudahlah. Bapak sudah mengerti semuanya, sudahlah. Memang, Pak. Memang benar. Akhir-akhir ini aku merasakan kekhawatiran yang sangat dan harap-harap cemas akan janji dari Paduka Raja Dusmanta. Terlebih, anak kami sudah tumbuh dan besar, Pak. Masih begitu segar diingatanku tentang bagaimana Raja Dusmanta berjanji kepadaku, Pak, untuk memboyong dan mengajakku ke istana menjadi permaisurinya. Terlebih janjinya pada putraku, Pak, untuk menjadikannya penerus dari tahta Hastinapura. Siapa kalian? Kedatangan kalian begitu mengejutkan. Aku tidak pernah melihat segerombolan laki-laki datang ke hutan ini. Ada apa tujuan tuan-tuan datang kemari? Kami sedang berburu di sini. Namun, sepertinya kami sudah memasuki hutan ini terlalu dalam. Seharusnya aku yang bertanya kepadamu. Siapa gerangan Kisana? Seorang wanita yang tengah berada sendiri di hutan selebat ini. Manusia, roh halus, peri atau bidadarikah? Kalau saya adalah Dusmanta, raja dari Hastinapura. Oh, mohon maaf. Mohon maaf, Paduka Raja. Maafkan atas ketidaktahuan dan kelancanganku ini. Aku manusia biasa, Paduka. Bangunlah. Ayo, Bang. Kamu tidak perlu bersujud seperti itu. Siapa namamu? Apakah kamu sendiri atau ada keluarga di sini? Ampura, Paduka. Nama hamba Sakuntala, Paduka. Sakuntala? Wow, sungguh nama yang unik dan indah. Hamba tinggal di pesraman dekat hutan ini. Hamba tinggal bersama Ide Resi, orang tua hamba, Paduka. Maafkan hamba, Paduka. Sepertinya tidak pantas jika hamba menerima dan matur seperti ini kepada Paduka. Jika Paduka berkenan, mampirlah ke pesraman kami yang sederhana. Di sana aku akan perkenalkan Paduka dengan ayahku, Bapak Resi. Boleh jika memang itu permintaanmu. Dengan senang hati aku akan mampir di pesraman. Mari, Paduka. Bapak? Bapak?
Bapak Resi? Kemana perginya Bapak Resi? Paduka, sepertinya Bapak Resi sedang keluar. Jadi berkenanlah Paduka untuk duduk dan menunggu kedatangan beliau. Baiklah, dengan senang hati. Mari Paduka. Paduka, aku akan menyiapkan suguhan untukmu. Sakuntala, kamu tidak perlu takut dan kikuk seperti itu. Meskipun aku adalah seorang raja. Terus terang saja, perjalanan berburuku hari ini sungguh sangat melelahkan. Namun, di tempat yang tak kusangka-sangka ini, kepalaku seperti diguyur simbahan air sejuk, bertabur bau wewangian aneka bunga. Ya, aku tahu kamu pasti terkejut mendengar pernyataanku ini. Akan tetapi, semua ini harus kukatakan dengan jujur apa adanya. Sejak pertama melihatmu tadi, aku benar-benar terpesona akan keberadaanmu. Kecantikanmu, tutur katamu, sampai pancaran auramu. Sungguh membuatku tak berdaya. Maafkan hamba Paduka. Sepertinya apa yang Paduka lontarkan tadi tidak pantas untuk hamba. Seorang rakyat jelata yang tumbuh dan besar di hutan. Pujian yang Paduka lontarkan tadi sepertinya lebih pantas untuk wanita yang lebih tinggi derajatnya daripada hamba Paduka. Tidak Sakuntala, kamu salah. Aku tidak mengada-ada. Semua itu keluar dari mulutku apa adanya. Sepanjang hidupku, aku sudah banyak melihat wanita cantik. Baik dari kalangan terhormat maupun rakyat kebanyakan. Namun, tak pernah aku terpesona sebagaimana aku melihatmu hari ini. Sakuntala, hatiku benar-benar bergetar. Maafkan hamba Paduka. Apa yang Paduka lontarkan tadi, bukankah sudah biasa diucapkan oleh semua laki-laki dimanapun ia bertemu dengan perempuan? Dan itu akan diulangi lagi ketika ia bertemu dengan perempuan lain di tempat yang berbeda. Aku bersumpah Sakuntala. Aku tidaklah seperti itu. Ya, mungkin karena hal inilah mengapa sampai saat ini aku belum juga memiliki seorang permaisuri. Entah mengapa, kini bukan hanya sekedar terpesona, namun aku sudah jatuh cinta padamu, Sakuntala. Aku mohon, mengertilah akan perasaanku ini. Oh iya, apakah kamu sudah ada yang memiliki? Atau sudah ada laki-laki lain tambatan hatimu? Di hutan ini, laki-laki yang hamba kenal hanya ayah hamba Bapak Resi. Dan jangankan tambatan hati, laki-laki yang mendekati hamba pun tidak ada, Paduka. Jadi kamu memang benar masih sendiri? Sementara, baiklah. Kalau begitu, akan langsung saja kunyatakan kepadamu
tanpa harus berbasa-basi lagi. Sakuntala, aku ingin melamarmu sebagai permaisuriku. Apakah kamu bersedia jika kuboyong ke istana untuk menjadi pendamping hidupku selamanya? Maafkan hamba, Paduka. Bukankah pernyataan Paduka ini terlalu tergesa-gesa? Hamba belum sempat berpikir dan meminta pertimbangan dari Bapak Resi, Paduka. Sakuntala, Bapak Resi, Bapak, perkenalkan, beliau ini adalah... sudahlah. Sudahlah. Bapo sudah dengar semuanya. Apa yang kalian percakapkan tadi. Paduka, hamba juga sudah mendengar dengan jelas bahwa apa yang Paduka niatkan kepada putri hamba Sakuntala. Niat Paduka untuk mempersunting dan menjadikan Sakuntala sebagai permaisuri. Itu adalah niat yang sangat baik dan mulia. Ya, bagi hamba tidak ada masalah. Ya, sepanjang niat Paduka timbul dari hati yang jujur dan suci, tidak didasari atas hawa nafsu dan kepalsuan. Ya, hamba menilai bahwa pada saat ini Sakuntala telah menginjak dewasa. Sudah sepantasnya lah dia mendapat pasangan hidup. Ya, bagi hamba sebagai orang tuanya, hanya berpasrah saja kepada Sakuntala. Karena keputusan seluruhnya berada di tangannya. Sakuntala, nah bagaimana sekarang? Apakah kamu sudah bisa memutuskan? Atau kamu sudah bersedia untuk dilamar oleh Paduka Raya? Bapak, maafkan aku, Pak. Sakuntala, mengapa kamu mesti meminta maaf kepada Bapo? Ya, Bapo sudah tahu dan mengerti apa sesungguhnya yang kamu rasakan sekarang ini. Ya, Bapo hanya ingin tahu pengakuan dan kepastianmu saja. Janganlah merasa bersalah kepada Bapo. Iya, laki dan perempuan memang harus juga ditakdirkan saling terikat, saling mencintai, dan juga saling tertarik dan saling membutuhkan. Nah, Bapak juga sudah tahu bahwa hatimu sudah sesungguhnya terbuka untuk menerima cinta Paduka Raya, bukan? Dan sekarang turutilah kata hatimu, Sakuntala. Bapak Resi, matur suksema atas pengertian dan kebijaksanaan Bapak. Ya, kalau toh Sakuntala belum bisa membuka hatinya, saya memutuskan untuk tetap menunggu. Maka dari itu, saya mohon kepada Bapak Resi untuk mengizinkan saya tinggal di Pesraman dalam 3 hari ke depan. Itu pun jika Bapak mengizinkan. Jika tidak, saya akan memakluminya dan akan segera kembali ke istana sambil
sambil menunggu kesediaan Sakuntala. Baiklah, sejujurnya hamba katakan, tidak akan mungkin hamba menolak permohonan Paduka. Bahkan hamba sudah merasa dihormati karena Paduka telah berkenan untuk menginap di peseraman kami yang sangat sederhana ini. Silakan Paduka, silakan. Matur suksuma dahat, Bapa. Kini Dinda sudah menjadi milikku yang sah. Sungguh, ini merupakan berkah dan syukur yang tak ternilai bagiku. Bapak Resi juga sudah bersedia meresmikan hubungan kita secara niskala. Dan jika kelak benih yang ada di rahimmu ini lahir, jika dia laki-laki, akan kuangkat dia sebagai penerus menggantikanku sebagai Raja Hastinapura. Astungkara Kanda. Aku juga merasakan apa yang Kanda rasakan. Tapi aku juga sangat sedih, Kanda. Karena menyadari bahwa hari ini kau harus pergi kembali ke istana. Dinda, bukankah sudah kutegaskan kepadamu? Sudah pula aku sampaikan kepada Bapak Resi bahwa hari ini aku harus segera kembali ke istana untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk pawiwahan kita. Selang beberapa hari mendatang, aku akan kembali menjemputmu dengan iringan para pawai abdi istana. Sebelumnya, aku juga akan mengirimkan dayang-dayang istana kemari untuk meriasmu sebagaimana layaknya seorang permaisuri. Jadi, kumohon Dinda untuk bersabar menunggu hari bahagia itu. Baik, Kanda. Baik. Aku akan menunggu kedatangan Kanda. Terus terang saja, Pe. Aku merasakan kekhawatiran yang amat sangat terhadap janji Raja Dusmanta. Sudah hampir 3 warsa berlalu, tapi Kanda Raja Dusmanta belum juga menjemput dan meminangku, Pe. Aku khawatir, apakah ada yang terjadi di istana? Apakah Bapak... Iya, Bapak juga sama. Merasa sangsi dan khawatir. Nah, kalau kau setuju, bagaimana kalau kita berangkat sendiri mendahului ke istana? Tentu dengan pikiran yang positif. Ya, jangan-jangan memang benar terjadi sesuatu di istana yang kita tidak tahu. Itulah sebabnya barangkali Paduka tidak sempat untuk memikirkan dan mengingat janji-janji beliau. Bagaimana Sakuntala? Iya, Pak. Iya, aku setuju dengan Bapak. Walaupun menempuh perjalanan yang jauh, aku tidak gentar, Pak. Kita akan pergi ke istana. Aku akan menagih janji Kanda Paduka Raja Dusmanta, Pak. Bagus. Bagus Sakuntala. Kalau begitu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk keberangkatan kita besok pagi. Mari, Pak. Pengawal,
Siapa mereka ini? Berhenti. Siapa kalian? Mengapa mereka bisa lolos dan leluasa masuk kemari? Bibi, tolong ajak putraku keluar. Kanda, ada apa Kanda? Mengapa Kanda berteriak-teriak? Seolah-olah Kanda tidak mengenali kami. Kanda? Kamu memanggilku Kanda? Kamu siapa? Sungguh pongah seperti itu. Kanda, buka matamu Kanda. Aku Syakuntala Kanda. Syakuntala istrimu. Dan beliau adalah Bapak Resi, orang tuaku. Aku juga membawa anak kita, wujud benih yang kau tanam di rahimku. Ia sedang bermain bersama Bibi Ina. Apakah waktu 3 warsa begitu cepat berlalu sehingga kau dengan mudah melupakannya, Kanda? Aku datang kemari untuk menagih janjimu, Kanda. Hei, lelucon macam apa ini? Aku sama sekali tidak pernah berjanji untuk menikahi siapapun. Terlebih, kamu juga mengatakan bahwa kamu memiliki seorang anak, hasil dari buah hubungan kita. Janganlah kalian mengada-ada. Aku tahu. Kalian ini pastilah rakyat jelata yang miskin, yang mencoba mengarang cerita demi mendapatkan harta dengan mudah dariku. Jika kalian lapar, akan kuberikan kalian sekarung beras. Setelah itu pergilah. Atau jika kalian membutuhkan tempat tinggal, akan kubangunkan kalian rumah yang layak untuk kalian tinggali di luar sana. Namun berhentilah membuat cerita tak masuk akal seperti itu. Raja Dusmanta yang terhormat, tak kusangka Paduka mempunyai niat seperti ini. Ya, saya tahu bahwa perkataan dan hati nurani Paduka berjalan tidak selaras. Paduka berdusta. Paduka telah memungkiri semuanya. Iya, aku hanya bisa memohon ke hadapan Dewata agar kesadaran Paduka segera dibuka. Hei, siapa kamu orang tua? Begitu pongah kamu berkata seperti itu kepadaku. Sudahlah. Aku sudah tidak mau berlama-lama lagi berurusan dengan orang-orang tidak waras seperti kalian. Sekarang, katakan saja dengan terus terang kepadaku. Apa yang kalian inginkan dariku? Makanan? Rumah? Perhiasan? Cukup, Paduka. Cukup. Entah iblis apa yang merasuki pikiran Paduka. Tidakkah Paduka ingat? Dulu betapa manis dan santunnya sikap Paduka kepada hamba ketika kita berdua berada di hutan. Dan tidakkah ingat Paduka pada janjimu untuk memboyongku ke istana menjadikanku permasyurimu? Hah? Terlebih lagi, janji Paduka pada putra kita untuk menjadikannya penggantimu. Tidakkah kau ingat, Paduka? Hei, semakin mengada-ada saja kamu. Kamu ini siapa? Kamu tidak lebih hanya sekedar wanita nista, anak dari lelaki kumal itu. Hentikan, Dusmanta.
Tidak elok kalau kamu berbicara semakin ngawur begini. Sesungguhnya kamu sudah tahu siapa kami dan siapa Sakuntala. Sebagaimana yang telah pernah kamu dengar apa yang telah aku ceritakan dulu kepadamu sewaktu ketika kita berada di peseraman kami. Sakuntala adalah anak dari Begawan Wiswamitra dengan Dewi Menaka. Pasangan seorang pertapa dengan bidadari itu. Biar kau tahu, biar kau ingat. Hei orang tua, bukankah dia itu adalah anakmu? Lelaki tua yang tak jelas siapa istrinya. Lalu bagaimana mungkin dia bisa beribukan seorang bidadari? Paduka Raja Dusmanta. Cukup Paduka, cukup. Mengapa Paduka berlagak tidak tahu apa-apa? Aku memang bukan anak kandung dari Baper Resi. Tapi memang benar. Aku adalah anak dari pasangan Wiswamitra dan Dewi Menaka, Paduka. Iya, Wiswamitra adalah lelaki sakti yang sangat terkenal bijaksana dan disegani di Indraloka. Saking tidak puas dengan kesaktiannya, maka ia pun bertapa lagi selama berbulan-bulan di tengah hutan. Suatu ketika, ia digoda oleh seorang bidadari Dewi Menaka yang diutus oleh para dewa dari Indraloka. Maka tergodalah Wiswamitra oleh kecantikan daripada Dewi Menaka. Maka pertahanannya pun runtuh dan akhirnya mereka berdua sepakat untuk menikah. Sungguh, tidak pernah kusangka semua kebahagiaanku akan berakhir seperti ini. Ini seperti tidak masuk akal saja. Bagaimana mungkin seorang istri yang cantik sempurna tega membuang bayinya sendiri yang baru dilahirkannya ke dalam aliran sungai? Dinda Menaka, kenapa kamu berbuat setega itu? Rasa-rasanya seekor induk singa yang ganas sekalipun tidak akan setega itu untuk mencelakai bayinya sendiri. Aku tidak habis pikir kenapa kamu melakukan hal itu. Kamu sungguh kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Jika Kanda menuduhku dengan segala prediksi tidak baik seperti itu, aku terima. Wajar Kanda menuduhku sebegitu. Namun aku melakukannya dengan penuh kesadaran. Karena beberapa pertimbangan dengan bertujuan kebaikan, Kanda. Kebaikan? Iya. Kebaikan? Kebaikan macam apa yang bisa diperoleh dari aksi membuang bayi seperti itu?
Dinda Manaka, dulu tapa yoga semadiku gagal karena kehadiranmu. Aku sungguh terpesona dan jatuh cinta padamu saat pandangan pertama saat itu. Dahaga asmaraku mulai menemui muaranya ketika aku berhasil menikahimu. Lalu kita hidup bersama dalam kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu aku rasakan semakin sempurna ketika kau mengandung, menumbuhkan benihku di rahimmu. Tapi kini hatiku sungguh hancur. Dan kau juga berniat akan meninggalkan aku untuk kembali ke Indraloka. Maafkan aku, Kanda Wiswamitra. Aku sungguh-sungguh tidak bermaksud untuk menyakitimu. Ini terjadi karena memang harus terjadi. Sekarang aku katakan dengan jujur, karena memang harus aku katakan. Sebagai seorang bidadari, dulu aku pernah melakukan kesalahan di Indraloka. Dan aku harus turun ke dunia untuk menggoda dan mengganggu tapamu, Kanda. Dengan tujuan agar aku bisa menjadi istrimu dan mengandung anakmu, Kanda. Kelak, jika anak kita lahir, aku akan membuangnya ke sungai tanpa sepengetahuanmu. Karena kita berdua tidak berhak membesarkannya. Setelah hukumanku selesai, aku harus kembali terbang ke Indraloka. Begitulah, Kanda. Itulah takdir Kanda. Kanda harus mengikhlaskannya. Tapi Dinda, kau tetap saja menyakiti hatiku. Bahkan kau seperti membunuhku secara halus. Kau juga bagaikan telah membunuh bayi yang tidak berdosa itu. Anak kita yang lahir dari rahimmu. Kenapa kamu tidak berpikir bagaimana nasibnya kelak? Bisa saja dia tenggelam dalam aliran air sungai itu. Atau bahkan, dia bisa saja dimakan binatang buas. Kanda, ikhlaskanlah. Semua ini adalah takdir dan sudah digariskan oleh semesta. Takdir? Kenapa harus bersikap konyol seperti itu? Hanya orang-orang bodoh yang tidak berdaya yang percaya pada hal itu. Aku tidak percaya pada takdir. Bukankah hidup ini akan berjalan sesuai dengan yang kita niatkan? Lalu, kenapa kita harus berlindung di balik takdir? Sudahlah, Kanda. Sudah. Seenaknya saja kamu mengatakan sudah. Seperti tidak ada beban saja. Baiklah. Jika hukumanmu mengharuskan kamu untuk kembali ke Indraloka, aku bisa terima. Tapi bagaimana dengan nasib anak kita yang kamu buang itu? Tenanglah, Kanda. Takdir pula yang akan menyelamatkan dan memberikan jalan kebaikan. Dia akan baik-baik saja. Kelak, dia akan diselamatkan dan dibesarkan oleh orang suci yang bergelar Resi. Anak kita juga akan tumbuh dan dibimbing dengan baik oleh Resi. Meskipun anak kita perempuan, dia akan menjadi wanita hebat, wanita terhormat yang melahirkan para raja. Meskipun hatinya sempat disengsarakan dan disakiti, namun
dia akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Begitulah Kanda. Lagi-lagi kamu menjajali aku dengan takdir. Dinda Menaka, tidak bisakah kau mengurungkan niatmu untuk kembali ke Indraloka? Aku mencintaimu, Dinda. Aku tidak mau kehilangan kamu. Kanda pikir aku tidak mencintaimu. Kita sama-sama mencintai Kanda. Namun aku tidak kuasa untuk menolak apa yang sudah ditakdirkan Kanda. Aku harus pergi Kanda. Selamat tinggal Kanda. Dinda Menaka! Dinda! Akhirnya bayi itu pun kutemukan. Ketika pada suatu hari aku mencari air di sungai. Bayi yang diletakkan di atas keranjang itu tersangkut di sela-sela akar pohon besar. Karena aku merasa bahwa itu adalah merupakan satu berkah dewata. Maka bayi itu pun aku ambil. Kemudian aku bawa pulang ke pedesaan. Aku angkat sebagai anak, aku berikan nama Sakuntala. Karena aku temukan dia sedang dijaga pula oleh seekor burung sakun. Sesungguhnya semua ini sudah pernah aku ceritakan kepadamu. Tetapi kamu sengaja melupakannya. Hei, orang tua, lelucon macam apa lagi itu? Sudahlah. Aku sudah tidak tahan lagi berlama-lama melihat kalian di sini. Lebih baik sekarang kalian angkat kaki sekarang juga. Pergi. Awal. Cepat bawa manusia-manusia tak tahu diri ini pergi sekarang juga. Paduka, mengapa mereka harus... Sudahlah. Cepat bawa mereka pergi. Hentikan Paduka Raja Dusmanta. Kumohon hentikan. Kau tidak perlu menyuruh pengawal untuk mengusir kami pergi, Paduka. Aku akan pergi. Aku akan pergi dari sini. Dan tidak menganggapmu siapa-siapa lagi. Bibi! Bawa kemari putraku! Wahai Raja Dusmanta, sekarang waktunya kutukanku sudah berakhir. Sekarang kau akan ingat kembali seperti sedia kala. Jangan sekali. Tunggu saja kalian gedein. Ayo. Berapa Paduka berlari seperti dikejar maling? Paman. Aku ingin cepat-cepat sampai ke istana agar upacara pawahanku bisa cepat terlaksanakan. Aku sudah tidak sabar lagi ingin memboyong Sakuntala ke istana. Ayo Paman, cepat, ayo. Paduka, hati-hati Paduka. Hati-hati Paduka. Hei, anak muda kurang ajar. Anak yang ceroboh. Gara-gara kau, puasaku yang tinggal 1 hari ini jadi berantakan. Sekarang aku jadi kotor begini karena ulah anak dengang ini. Mohon maaf Pertapa. Aku sungguh tidak menduga. Tiba-tiba Anda muncul begitu saja. Mohon maaf, enak saja. Tidak menduga, enak saja kau bicara. Hei, asal kamu tahu,
Kuasaku yang tiga warsa ini sudah aku lalui. Kalau itu lolos, aku akan menjadi sakti mandraguna. Tapi sekarang semuanya jadi gagal total. Itu semua gara-gara kamu. Aku sangat marah. Aku akan mengutukmu. Selama 3 warsa, kamu akan hilang ingatan terhadap semua yang telah terjadi. Aku mengutukmu. Tidak! Sakuntala! Sakuntala! Sakuntala!